8 orang siapa aja itu bang? Public figure, Bang. Public figure 8 orang. Public figure 8 orang, diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William, kemudian juga ada yang dimaksud, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Silka, kemudian ada Faisal dan Faisal yang terakhir kita ada 8 public figure yang juga terlibat. Rame lagi ya teman-teman terkait dugaan money laundry yang dilakukan 8 public figure, diantaranya disebutkan nama Raffi Ahmad, terus Atta Halilintar, terus Judika, Stephen William, kemudian siapa ya? Faisal ini apakah Haji Faisal ataukah siapa entahlah. Kemudian Dr. Tirta dan lain sebagainya, saya agak lupa nama-namanya. Kalian bisa lihat di tayangan video di depan. Untuk Raffi Ahmad ini sebenarnya sudah sering disebutkan namanya terkait dugaan money laundry ya teman-teman. Saat kasusnya Mario Dendi dia juga keseret namanya. Kemudian saat akan pilpres dia juga disebut-sebut namanya. Tapi semuanya itu kemudian senyap. Nah sekarang saat tambang timah, korupsi tambang timah ini mencuat, namanya keseret juga. Dari prediksi saya terkait dari sebelum pilpres, ada prediksi tentang Raffi Ahmad masih belum aman. Nah masih belum aman ini apakah karena terseret juga di kasus ini? Ya entahlah. Cuman di sini saya nggak memprediksi Raffi Ahmad karena sudah pernah saya prediksi. Yang saya prediksi saat ini adalah Atta Halilintar. Mampukah dia menepis dari berita-berita yang beredar seperti itu? Kalau kita lihat seseorang menyebutkan nama secara terang-terangan di muka publik, tentunya memiliki bukti-bukti ya teman-teman. Kalau tidak memiliki bukti pastinya hanya memberikan inisial, misalnya AH dan lain sebagainya. Tapi menyebutkan secara jelas namanya Atta Halilintar, namanya Raffi Ahmad, Dr. Tirta, Judika, dan lain sebagainya. Pertanda ada sesuatu yang mungkin diyakini ada keterkaitan terkait dari kasus korupsi dari tambang timah ini. Jadi tambang timah ini ada kasus money laundry-nya yang kemudian hasil dari tambang timah ini ada kemungkinan dititipkan di 8 artis tersebut ya teman-teman. Mari kita prediksi di sini terkait dari Atta Halilintar, mampukah dia menepis dari dugaan-dugaan seperti itu? Saya sebut dugaan karena memang untuk menyatakan bahwa dia sebagai tersangka atau pasti terlibat tentunya harus melalui proses hukum ya teman-teman. Makanya saya sebut dugaan Atta Halilintar terkait money laundry dari kasusnya tambang timah yang menyeret suami dari Sandra Dewi. Bagaimanakah nasibnya Atta Halilintar di sini? Gosip, ada berita-berita yang berkembang saat ini. Ya, ada simbol gosipnya keluar, kok ya pas lagi jadi bahan pembicaraan. Apakah gosip itu bisa kamu tepis atau tidak? Discovery terkait penemuan-penemuan. Nah, discovery kan penemuan-penemuan ya teman-teman. Ditemukan adanya sesuatu. Nah, saat ini kan masih berita. Tentunya perlu didalami. Nah, kenapa dia orang tersebut menyebut nama Atta Halilintar secara terang-terangan? Ya, pastinya sudah mendalami temuan-temuan ini. Kemudian, apakah nasib Atta Halilintar nanti seperti apa terkait kasus ini? Ada soulmate, ada kaitan, ada hubungan. Soulmate itu kan hubungan baik. Jadi dari ketiga kartu ini ditemukan adanya hubungan baik atau hubungan yang sesuatu yang tanda kutip terkait Atta Halilintar dengan dugaan-dugaan yang disebutkan oleh orang tersebut di video tadi itu, entah money laundry, entah apa yang ada kaitannya kasus tambang timah. Kemudian apakah Atta Halilintar masih bisa menolong dirinya sendiri atau gimana ya, atau
bagaimanakah kedepannya nasibnya untuk Atta Halilintar? Ada insecurity, tidak aman, seperti prediksi dari Raffi Ahmad di beberapa bulan kemarin itu. Atta Halilintar juga tidak aman. Di sini ada simbol seorang laki-laki memalangkan dadanya, kemudian ada simbol daun waru yang sepertinya ditusuk-tusuk sesuatu, dan di sampingnya ada simbol seorang iblis membawa kunci. Nah, semuanya itu tergantung dari penyelidikan nantinya. Nah, tentunya kita juga nggak bisa menuduh ini dan itu tanpa melalui proses hukum ya teman-teman, karena masih asas praduga tidak bersalah. Cuman dari keempat kartu ini, kartunya Atta Halilintar nggak bagus banget. Kemudian dari insecurity, dari kondisi yang tidak aman ini, bagaimanakah jadinya Atta Halilintar ke depannya? Ada bittersweet, kenangan-kenangan pahit, kenangan manis dan pahit dari masa lalu. Semuanya itu terkait dari apa yang sudah dikerjakan di masa lalunya, terkait dari hubungan baik, ditemukan sesuatu yang membuat dirinya tidak aman untuk saat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk Atta Halilintar, jadi nasibnya di sini hampir sama prediksinya dengan Raffi Ahmad ya. Tidak aman. Tidak aman. Nah, tidak aman tentunya Atta Halilintar harus berjuang agar bisa membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dari kasus ini. Karena yang namanya prediksi kartu itu teman-teman, agar bisa digunakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terprediksi di sini. Sekalipun prediksinya untuk Atta Halilintar ini sangat kurang bagus sekali, tapi ketika dia mau berusaha, mau gigih membuktikan atau memiliki bukti-bukti yang akurat untuk membantah semuanya ini, tentunya nasib baik masih akan berpihak kepadanya. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan terkait dari berita-berita yang berkembang, gosipnya ini, tentunya dia juga harus menanggung akibat dari apa yang sudah dilakukan, jika memang melakukan. Nah, kita masih asas praduga tidak bersalah untuk saat ini. Tapi nasib dari Atta Halilintar di sini sepertinya kurang aman untuk saat ini, karena berita-berita itu sudah berkembang dan sudah ditemukan adanya sebuah hubungan. Nah, hubungan ini apakah hubungan saling menguntungkan atau hubungan sekedar berteman, atau memang ada hal-hal yang ada kaitannya money laundry, ya kita masih menunggu dari sidang nanti kalau memang ada kaitannya ya. Karena di sini kita masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah ya. Karena belum sampai ke ranah proses pengadilan. Jadi masih dugaan-dugaan bahwa Atta Halilintar disebutkan itu memang ada kaitannya hubungan dengan seseorang yang terkait dari pencucian uang atau terkait dari kasus korupsi tambang timah tersebut. Jadi nasib Atta Halilintar hampir sama dengan Raffi Ahmad, tidak aman di dalam kasus ini. Bagaimanakah perasaan Atta Halilintar menyikapi berita yang berkembang saat ini? Biasa-biasa sajakah? Ataukah cemas? Ataukah bagaimana? Mari kita lihat melalui kartu yang berikutnya. Perasaan Atta Halilintar terkait dari gosip-gosip yang sedang beredar saat ini, bahwa dia dikait-kaitkan dengan korupsi tambang timah. Bagaimanakah perasaannya saat ini? Ada simbol The Chariot. Dia semangat, yang artinya semangat untuk melakukan sesuatu, misalnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ada simbol The Chariot, semangat untuk bisa melewati masa itu. Kemudian di sini ada simbol seorang ratu membawa cangkir. Bisa diartikan simbol dari Aurel. Nah, karena di sini Atta Halilintar nggak mau kalau istrinya ikut cemas, istrinya ikut was-was dan lain sebagainya. Makanya dia ini menyemangati dirinya, juga menyemangati dari Aurel agar tidak terlalu memikirkan hal itu.
Dari dua kartu ini melambangkan bahwa bahwa Atta Halilintar memberikan penyemangat pada istrinya, menenangkan istrinya. Kemudian walaupun di sini sebenarnya Atta juga ada kondisi di mana dia juga was-was atas apa yang sudah digembar-gemborkan di media sosial tersebut. Ada simbol the need to move on, yang artinya walaupun dia sudah berusaha tegar di sini, berusaha menyemangati istrinya, tapi bagaimanapun berita-berita itu juga pada akhirnya dia pikirkan. Jadi ada pikiran-pikiran gimana sih ini berita dan lain sebagainya yang membuat dia sulit untuk melepaskan dari pikiran-pikiran terkait berita-berita yang sedang berkembang saat ini yang menjatut namanya. Selanjutnya ada simbol Ratu Koin, teman-teman. Nah, Ratu Koin ini Atta ini terhubung dengan siapakah? Karena di sini terhubung dengan seorang perempuan yang kaya raya. Nah, kalau dari kasus Tima ini, apakah Atta ini terhubung dengan Helena Lim yang udah ditangkap, ataukah terhubung dengan sosok wanita yang kaya raya di sini yang pada akhirnya membuat Atta terseret di kasus ini? Ini sosok wanita yang kaya ini yang menjadikan terhubung dengan Atta Halilintar ini. Selanjutnya ada kabar-kabar baik. Cuman di sini ada kabar-kabar baik untuk Atta. Kabar-kabar baik ini apakah dia bisa melepaskan dari pikiran-pikirannya yang sudah agak galau? Ada tindakan cepat di sini, teman-teman. Oh, bisa jadi begini, teman-teman. Di sini bisa jadi yang Ratu Koin ini mungkin dari Mimi KD juga bisa ya, karena di sini ternyata selain dia meyakinkan untuk Aurel, kamu jangan cemas dan lain sebagainya, walaupun dia sebenarnya kepikiran, kemudian muncullah kartu seorang wanita membawa koin gede. Apakah ini simbol dari Asanti yang menenangkan atau simbol Mimi KD yang menenangkan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memberikan penyemangat untuk melakukan sesuatu tindakan cepat di sini. Nah, tindakan cepat ini tentunya untuk bisa agar namanya nggak keseret di dalam kasus ini ya, pastinya begitu. Selanjutnya ada kartu apa lagi terkait situasi dan kondisi Atta untuk saat ini? Ada memulai sebuah usaha. Kalau dari kartunya Atta makin kesini makin agak sesuatu yang bagus ya, teman-teman. Satu kartu lagi. Tapi tetap yang namanya masih dicatut, perlu adanya proses atau seperti yang diprediksi saya tadi, harus ada pembuktian bahwa kalau dia tidak terlibat. Nah, di sini ternyata setelah dia berusaha dengan gigih untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak ada keterlibatan yang dibantu oleh mungkin sosok wanita yang kaya raya ini, bisa jadi dari keluarganya. Makanya di sini juga ada hal-hal baik yang bisa membuat dia menjadi lebih positif berpikir. Yang tadinya dia galau karena pikiran-pikiran atau karena berita-berita yang sedang beredar, dengan adanya sosok yang menguatkan ini, sosok wanita tajir ini yang menguatkan dia, pada akhirnya dia satset-satset bergerak untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dia yang digosipkan terkait dari korupsi tambang timah tersebut. Tapi teman-teman, setelah dia berusaha sebaik mungkin dengan giginya, hasilnya masih 8 pedang, yang artinya masih belum bisa dipastikan apakah dia bisa membebaskan dirinya dari tuduhan itu atau tidak. Nah, karena di sini masih 8 pedang. 8 pedang ini artinya seseorang sudah gigih berusaha, tapi dihantui dengan perasaan was-was. Dari perasaan was-was ini kenapa begitu? Karena dia tidak tahu hasilnya nanti apakah usahanya berhasil atau tidak. Makanya saya bilang untuk kasusnya Atta Halilintar ini usahanya memang sudah sangat bagus. Di sini ada 8 tongkat, dia sangat satset berusaha agar bisa terlepas dari masalah ini. Tapi sayangnya hasilnya ending kartu yang terakhir ini adalah 8 pedang.
situasi dan kondisi yang masih belum bisa dipastikan untuk AH ini. Jadi harus tetap berusaha. Kalau memang nggak tersangkut ya, kalau memang terlibat ya gimana lagi, yang namanya hukum tak bertuai harus dijalani.